Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbak D. Tak kandani guys, iki mie. Mbak D mau mukbang mie, tapi iki mie instan Indonesia guys. Karena Mbak D iki wong desa. Kemarin itu dibeliin sama Pak Le mie dari Korea, dari Jepang guys. Lah lidah Mbok D lidah wong desa. Kalau belum makan makanan Indo nggak mempan guys. Jadi Mbok D lebih suka makan mie instan Indo daripada makan yang aneh-aneh. Akhirnya guys, Mbok D kalau makan nggak srek gitu, nggak marem. Ini alhamdulillah guys, Mbok D mulih nguli gitu loh, gileng-gileng. Apa? Wajah Mbok D bener-bener gileng-gileng. Ini nek makan mie Indo guys. Mbok D keringatan sampai gileng-gileng. Habis ini Mbok D ada termin, makanya Mbok D langsung ganti baju, mandi guys, mandi sekaan tapi wajahnya nggak dimandiin makanya gileng-gileng. Cuma mie-nya agak kempukan, tapi tetap kalau mie Indo Mbok D rasanya maknyus. Mbok D nggak ada sayuran guys, makanya nggak pakai sayur. Kok Mbok D harus belanja dulu. Nah saat ini nggak bisa belanja guys, soalnya mau pergi liburan. Jadi kulkas harus dikosong no. Enak guys. Soalnya kita pergi libur lama guys, tentu pakai endok guys loro. Mbok D luaper, wis anu apa, ndredeg karena mau liburan. Makanya tadi mau belanja nggak sempet. Pokoknya Mbok D kalau belum makan mie Indo, aduh guys, watangnya demonstrasi. Ini cuma sedikit kempukan aja, tapi rasa nyus. Saya nggak ada sayuran, nggak apa-apa sih, makan saonone guys. Di sini gitu guys, sibuk ada termin, tapi Mbok D harus makan dulu. Mbok D ada termin guys untuk gigi, jadi Mbok D pakai penampilan juga tukang dagang emas, pakai cincin, pakai semuanya. Biasa guys kalau ada termin gitu Mbok D pakai semua, cuma nggak semua sih, kan ini cincin kawin, yang lainnya cincin tunangan. Ini cincin tunangannya Pak Le guys, nanti tak kasih lihat ya. Endoknya masih empuk, enak guys. Jadi kalau pergi pakai cincin itu kata Pak Le nyaman gitu loh. Pak Le ada permintaan guys, selain kerja
kalau Mbok De pergi harus pakai cincin kawin sama tunangan. Permintaannya suka aneh-aneh gitu. Saking cintanya guys. Enak guys. Jadi ini cincin tunangannya guys. Kalau ini kan udah cincin kawinnya. Cuma kalau Mbok De kerja tuh nggak pernah pakai guys, karena saya yang rusak guys. Karena Mbok De kan banyak kerja tuh pegang segala macam ya. Ini emas putih sama emas merah guys. Nah di dalamnya itu ada tulisannya, nggak tahu kebaca nggak ya. Nah itu ada namanya, susah ya untuk dibaca. Nama suamiku guys. Biasanya kan Mbok De nggak pakai branded begini, apa sungkan Mbok De, cuma apa memang harus ada. Ya itu tadi permintaan Pak Le. Kalau pergi selain kerja diminta dengan hormat harus pakai cincin. Padahal sih kalau mau nakal aja guys ya. Tapi permintaan daripada suamiku ya harus diikuti guys, karena Pak Ale sendiri juga demikian. Kalau kerja Pak Ale juga nggak pakai guys, sesuai dengan kayak Mbok De gitu ya. Pak Ale pakai sih, cuma apa, karena dia bilang biar 1 lawan 1, Mbok De nggak pakai, dia juga nggak mau pakai gitu loh. Tapi ya itulah guys. Pak Le demi cinta merhatiin Mbok De sampai sejauh itu. Bukan karena tidak percaya guys, maksudnya Pak Le tuh kalau pakai cincin saking lu ini guys. Kalau pakai cincin tuh maksudnya ada apa ya, sesuatu terikatan gitu loh, keikatan. Jadi Pak Le pun merasa apa ya, nyaman. Tapi emang bener guys, kalau Mbok De nggak pakai cincin itu selalu dilirik gitu sama orang ya. Jadi apakah itu pengaruhnya, Mbok De sendiri juga nggak tahu. Maaf guys, pedes soalnya tak tambahin sambelku sendiri. Maaf guys. Ini kalau Mbok De makan ke susu, perutnya langsung wah pelan gitu. Ini jatuhnya hari Jumat guys. Mbok De hari ini kerja cuma setengah hari. Nggak selalu, tapi hari ini aja karena Mbok De itu mau liburan. Mbok De harus mempersiapkan segala macam. Jadi kita tuh mau liburan harus semuanya cek gitu ya guys, check up ya. Jadi apakah kita benar-benar sehat atau ada apa, kita takutnya nanti ada apa-apa gitu kan. Nah begitu pula gigi itu penting guys di Eropa. Jadi gigi itu mahal, jadi harus dicek tuh. Walaupun giginya Mbok De gingsel keluar masuk, tapi sehat gitu loh ya. Cuma aja modelnya karena dulu aduh orang Jawa wong desa ora duwe duit, jadi boro-boro ngerawat untu ya guys. Untuk makan aja udah Senin Kemis. Ini mie-nya udah empuk, jadi masuk mulut langsung ditelen.
Ada yang nanya, katanya Mbok Ti nggak masalah tuh, kok makannya selalu cepat dan ditelan nggak dikunyah gitu. Dikunyah lah guys. Cuma kalau mie ini kan udah empuk. Dan seringkali Mbok Ti makan pun makanannya empuk-empuk ya, jadi dikunyah. Cuma nggak tahu ya caranya, mungkin kelihatannya di sana nggak seberapa dikunyah ya. Tapi sebenarnya dikunyah kok guys. Ayo Mbok Ti ngunyah sambil nelen. Dan sampai saat ini alhamdulillah sehat sih. Mbok Ti nggak ada masalah gitu mengenai pencernaan. Aku suka telur setengah matang guys. Ya. Tuh. Masih empuk ini enak guys. Jadi rasa telurnya tuh maknyus. Ini juga aku nggak setiap hari makan mie guys. Makan mie boleh dihitung berapa kali sebulan gitu ya. Cuma tadi Mbok Ti benar-benar lapar. Kan tadi Mbok Ti pulang kerja udah jalan duluan. Mbok Ti beli sesuatu bagian baju itu guys. Nah itu kan terpisah sama bagian makanan, jadi capek juga walaupun Mbok Ti kerja setengah hari, tapi tetap aja capek kan. Pilih-pilih, berdiri dulu, banyak orang. Akhirnya Mbok Ti ya jalan 2 kilo pergi, 2 kilo pulang, jadi 4 kilo, lumayan juga guys. Makanya lapar, takutnya pingsan karena belum makan, belum sarapan. Hari ini Mbok Ti kerja tuh nggak tenang karena hari terakhir mau libur gitu kan. Aduh, udah dak dikduk. Tapi alhamdulillah lah Mbok Ti lakukan dengan baik. Dan Mbok Ti pun melakukan pekerjaannya dengan selesai, dengan baik. Tidak ada sesuatu apapun yang kurang gitu guys. Alhamdulillah juga nyampe di rumah dengan selamat. Tidak ada sesuatu apapun yang kurang. Alhamdulillah juga Mbok Ti bisa mampir tadi belanja sebentar. Dan makanya lapar. Terus Mbok Ti sekak langsung ke atas karena keringetan tuh nggak enak guys. Rambutnya Mbok Ti aja diikat begini karena apa? Panas. Terus 4 km lumayan ya guys ya. Olahraga, cuma kakinya kayaknya kurang begitu seneng, sakit. Tapi ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali memang kita ini mie instan 2 guys, isi nanggung 2, ndoknya 2, oh my god. Mbok Ti mangane akeh gitu, enggak entek guys, kenyang tenan guys. Mie itu kenyangnya cepat, tapi nanti laparnya juga cepat guys. Habis ini Mbok Ti jalan lagi, tapi arahnya beda guys. Jalan kaki lagi. Karena gini guys, apa yang Mbok Ti bikin di sini dekat rumah semuanya, tapi dibilang dekat banget ya enggak. Naik mobil itu sayang guys, karena ya kita juga harus bukan ngirit, maksudnya apa, kita makin banyak naik mobil itu kan makin ini guys, apa, naturnya kurang seneng gitu kan. Jadi yang Mbok Ti bisa tempuh jalan, Mbok Ti jalan atau naik sepeda. Cuma sepedanya lagi kempes, ya harus kompa dulu, males ngompane.
Terus harus nurunin dulu, nurunin si sepeda ngompa, berat guys. Apa yang Mbak Dik bisa tempuh dengan jalan kaki ya, atau sepeda, karena Mbak Dik berusaha untuk melindungi natur juga guys, karena kalau satu orang aja udah mengurangi naik mobil, biar sedikit mengurangi nggak apa-apa guys. Kalau masing-masing punya pikiran seperti itu kan lumayan, dikit demi sedikit nambah jadi bukit gitu kan. Itu menurut Mbak D. Jadi sebisa mungkin jalan kaki. Mbak D waktu ke Bali itu guys, Mbak D sewa mobil, tapi itu mobilnya nggak dipakai dan sama sopirnya ya. Sopirnya Mbak D juga nggak pakai, jadi cuma nungguin di hotel aja. Mbak D mah jalan kaki sampai Legian itu, sampai dari ujung ke ujung. Mbak D nggak masalah guys, karena udara itu di sini sama di Indo itu beda. Aku di sini menggos-menggos guys. Kalau aku di Indo aku nggak menggos-menggos, jadi biasa aja. Terus kata Pak Lek bilang, kamu di Indo jalannya banyak sekali dan nggak menggos-menggos gitu ya. Karena cuaca itu guys. Cuaca di Indonesia mungkin karena dekat laut kali ya, berbeda. Dengan kita di sini nggak ada laut. Dan aku nggak tahu karena di Jerman itu kan atas ya. Rasanya tuh nggak tahu orang lain merasakan apa enggak. Kalau Mbok D itu merasakan di sini tuh cepat capek, menggos-menggos gitu loh. Atau Mbok D kegemukan aja. Nggak tahu lah guys. Pokoknya pada intinya seperti itu. Nah, jadi cerita makan, ini kuping gajah ya. Kuping gajah made in Hong Kong. Lumayan buat tombol kangen. Nggak begitu manis deh. Mbak Des sebenarnya nyari yang made in Indonesia, sampai sekarang nggak ketemu guys. Tadinya sepintas tuh aku pikir juga made in Indonesia, ternyata pas aku buka itu made in Hong Kong. Apalah yang penting buat tombol kangen. Oke guys, ini cincin tunangannya guys. Inilah Pak Le waktu melamar Mbok D, bawa cincin ini guys. Ini tanda cintanya Pak Le gitu ya, makanya ada batuknya juga ya. Ya bukan karena harga dan semua guys, itu karena cintanya aja gitu. Nah setelah Mbok D dilamar pakai ini, baru pakai cincin ini guys. Nah jadi Pak Le itu maunya, jadi di sini ada tanggal, tunggu guys, Mbok D harus baca dulu. Ada tanggal dan kita berdua ya
Ya, cincin pernikahan kita. Mungkin tulisannya susah ya guys dibaca karena terlalu kecil. Tapi nama Pak Le dan Bu D gitu loh. Nah, ya begitulah guys. Ceritanya tadi mukbang makan, Bu D lihat kaca baru ngeh kalau Bu D udah kayak tukang kredit. Apa? Pakai cincin karena nggak setiap hari pakai guys. Jadi apa sih? Ngelihat di kamera baru ngeh gitu loh. Padahal Bu D persiapan mau pergi aja gitu. Baru ngeh kalau pakai cincin, ya itulah tanda cincinnya ini Bu D. Bukan kadang, Bu D berusaha mematuhi apa yang Pak Le mau karena kita suami istri umur berapapun bedanya. Di sini kita nggak bisa lihat umur. Kalau Mbok D anggap sih suami tetap suami, kepala rumah tangga. Dan permintaannya itu kan nggak berat guys, hanya untuk pakai cincin selain kerja. Nah, jadi Mbok D ya harus ngikutin apa yang Pak Le minta gitu guys. Nah, karena Pak Le sendiri juga melakukan yang sama. Ya kita saling menghargai lah guys, karena umurnya seberapa umur perbedaan itu tidak ada masalah. Suami tetap suami, tetap Mbok D menghargai sebagai suami. Jadi kalau permintaannya seperti itu, Mbok D berusaha untuk mengikuti dan tidak mengecewakan gitu guys. Karena permintaan ini kan juga nggak berat guys, cuma minta cincinnya dipakai aja gitu loh. Kalau aku pakai cincin begini guys, aduh senengnya itu guys, sampai apa Mbok D itu dicium-cium gitu ya katanya. Aduh istriku yang baik hati katanya, pakai cincin, so cute gitu. Aduh kata temennya Mbok D yang orang Jakarta itu bilang, hah mau muntah gue dengernya katanya. Lu dipuji-puji kayak gitu katanya, gua kagak ada yang muji. Ya itu kan setiap orang ini ya guys, punya keuntungan dan punya nasib beda-beda. Kita juga belajar merespekti orang lain juga. Emang kita nasibnya beda ya beda, bukan berarti negatif ya guys. Itu semuanya kebiasaan dan kita masih termasuk pengantin baru gitu ya, jangan lupa ya guys, mohon dimaklumkan Mbok D ini masih termasuk pengantin baru. Jadi Pak Le apa ya, ya buat Pak Le itu sesuatu banget karena kita belum lama menikah ya, dibanding yang lain yang udah ratusan tahun gitu kan. Ya mungkin kalau udah ratusan tahun udah tidak ada rasa apa-apa gitu ya, nggak tahu sih guys, ini cuma terka-terka aja. Karena dulu Mbak D pengantin baru yang pertama nikah itu guys, jadi bukan sama Pak Ale, sama mantan gitu ya. Mbak D tidak merasakan sesuatu seperti yang saat ini Pak Le kasih gitu ya. Nah maka dari itu saat ini Mbak D nikmatin aja karena Mbak D belum pernah dapat kasih sayang yang seperti Pak Le kasih bagikan gitu loh. Ya, jadi begitulah guys ceritanya. Cintanya Pak Le terhadap Mbok D. Cincin tunangan inilah yang membuat Mbok D keblinger gitu ya. Jadi dia pun tahu besarnya gitu ya. Ini cincin kawin ini, cincin tunangan ini Mbok D merasa sesuatu sekali gitu ya. Udah seumur Mbok D ada yang melamar Joko Tingting, dan itu buat Mbok D suatu penghargaan gitu ya. Jadi Mbok D waktu itu juga nggak langsung jawab mau gitu, nggak guys. Mbok D juga perlu juga berpikir karena ini tidak main-main gitu ya, apalagi tujuannya dengan pernikahan gitu kan. Jadi Mbok D pikirkan matang-matang, makanya 1 tahun lebih guys kita baru menikah.
Jadi pacaran cukup lama juga, tapi tunangan itu juga cukup lama guys. Cuma aja mbok de waktunya diolor-olor gitu loh. Iya guys, ini namanya madang mie sambil cerita. Ini cerita kisah cintanya Pak Lek guys ya. Kan cincin tunangannya Mbok De belum pernah kasih lihat. Tiap kali Mbok De cuma cerita aja. Saat ini Mbok De kasih lihat karena Mbok De kebetulan aja nih tadi loh. Pas pakai Mbok De baru ngeh kalau Mbok De pakai komplit gitu ya. Karena permintaannya Pak Lek seperti itu. Oke guys. Cerita daripada kehidupan Mbok De dan Pak Le ya. Mantan janda tua yang dapat mengikat Joko Tingting dari Jerman. Ya inilah Mbok De. Sing kileng-kileng tapi menggemaskan dan ngangenin guys. Oke guys, terima kasih guys. Jadi yang jomblo di luar sana jangan minder, jangan takut. Karena jodoh itu semuanya sudah disediakan dan sudah diatur. Mengenai umur, jangan terlalu dipusingkan guys. Karena umur berapapun kalau memang cocok dan sudah dijodohkan, itu pasti cospleng. Sehat-sehat selalu guys. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat-sehat selalu guys. Ketemu di video berikutnya. I love you. Bye-bye.